Masuk. Silakan. Selamat siang, Bu. Siang. Saya Lila terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dewi Lailatul Karimah. Nah ya. Oke, bisa diceritakan tentang diri Anda? Baik. Perkenalkan, nama saya Dewi Lailatul Karimah. Biasa dipanggil Dewi. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Alamat rumah saya ada di Jalan Sunan Ampel, Jereban Lor, nomor 237. Pendidikan terakhir saya di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo, jurusan Manajemen Perkantoran. Saya adalah pribadi yang disiplin, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Saya suka dengan hal-hal yang berbau pelayanan. Saya suka melayani orang. Saya suka membantu orang lain. Saya mudah, akrab, dan beradaptasi dengan orang baru. Jadi terutama di customer service, jadi saya sangat tertarik dengan dunia pelayanan. Saya juga orangnya suka dengan komputer ya, karena di SMK Negeri 1 juga di jurusan Manajemen Perkantoran belajar komputer seperti dasar-dasar rumus Excel dan yang lain itu sudah menjadi dasar di jurusan perkantoran seperti itu. Oke. Bisa diceritakan pengalaman saat di SMK? Baik, jadi selama di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo jurusan Manajemen Perkantoran, saya diajarkan tentang menggunakan komputer, berbagai Microsoft Office, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, kami juga diajarkan pengasipan dokumen dengan berbagai sistem, ada sistem abjad, sistem nomor, sistem wilayah, dan lain-lain. Lalu kami diajarkan tentang komunikasi telepon, kami diajarkan tentang menerima telepon menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu. Juga di SMK Negeri 1 sudah menerapkan seperti layaknya di dunia kerja langsung. Contohnya di bagian resepsionis. Jadi kami bergantian untuk bertugas piket di resepsionis, yang dimana kami sudah seperti di dunia kerja, walaupun tidak 100% sama, tapi kami juga bisa menerima tamu, kami juga bisa menginput data, mengarsip, mencatat di buku inventaris, dan lain-lain. Juga kami di SMK Negeri 1 itu menerapkan yang namanya UPJ, yang dimana ketika di dunia kerja UPJ itu bergerak di bidang kewirausahaan seperti itu. Oke. Kenapa kamu ingin melamar sebagai customer service? Saya ingin melamar di pekerjaan customer service ini karena saya merasa bahwa kemampuan saya ini lebih ke di customer service ini, Bu. Walaupun saya suka di administrasi, saya suka menggunakan komputer, saya suka mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dan lain-lain, tetapi yang paling saya suka adalah saya suka melayani orang pelanggan. Saya suka belajar dengan hal-hal baru. Saya juga tertarik dengan dunia customer service ini karena dengan ini menurut saya itu kemampuannya seperti diasah
gitu ketika di customer service. Jadi saya sangat senang ketika saya menjadi customer service karena pengalaman saya di SMK Negeri 1 lebih berkembang lagi seperti itu. Kalau ada pelanggan yang marah, apa yang akan kamu lakukan? Baik, jadi ketika ada pelanggan yang marah, saya tidak akan ikut marah. Saya tetap tenang, saya akan mengendalikan raut wajah saya, yang saya akan tetap tersenyum, tidak akan memasang raut wajah yang tidak sepantasnya. Saya tetap sambut pelanggan dengan ramah, saya tetap berkata sopan, saya tetap menggunakan bicara dengan nada yang rendah seperti itu agar pelanggan tidak tersinggung, tidak kecewa dan merasa mereka lebih diterima dan dihormati seperti itu. Karena kalau komunikasi aja sudah seperti tidak menghargai pelanggan, maka reputasi perusahaan bisa jelek di mata masyarakat seperti itu. Oke. Apa yang kamu tahu tentang PT Gemilang Sentosa ini? Baik, jadi ketika saya mencari lowongan kerja di sosial media, terutama di Instagram, saya menemukan lowongan kerja yaitu PT Gemilang Sentosa, yang dimana membuka lowongan kerja di bagian customer service. Saya tertarik selain karena memang customer service ini adalah di kemampuan saya juga melihat bahwa gajinya menarik di situ. Jadi menurut saya sangat cukup lah untuk saya, apalagi sebagai perempuan. Nah, setelah saya mencari tahu di sosial media, di Instagram PT Gemilang Sentosa, informasi yang saya dapat adalah PT Gemilang Sentosa ini adalah perusahaan yang profesional, yang sangat maju, dan saya merasa bahwa saya akan bisa berkembang di perusahaan PT Gemilang Sentosa ini. Selain ada customer service, ada administrasi juga dan lain-lain. Cuman saya memang sangat tertarik di customer service-nya. Juga perusahaan PT Gemilang Sentosa ini adalah perusahaan yang tertata atau yang rapi gitu. Dan seperti menarik gitu. Dari luar saja seperti kayak banyak yang ingin melamar kerja di sini. Makanya saya seperti ini kesempatan bagi saya, apalagi yang seperti saya lulusan baru seperti itu. Oke. Bagaimana cara kamu menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan? Jadi cara saya menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, ketika sewaktu-waktu pelanggan ada yang marah-marah atau ada yang komplain atau gimana, saya mendengarkan terlebih dahulu penjelasan atau keluh kesah pelanggan. Saya tidak akan memotong pembicaraannya, saya akan mendengarkan apa keluh kesahnya. Lalu ketika pelanggan marah-marah atau emosi, saya tidak ikut emosi, saya tidak ikut marah-marah, saya tetap tanya, saya tetap memberikan respon yang positif, seperti memberikan senyum, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan yang tidak menyinggung pelanggan seperti itu. Jadi saya fokus ke solusinya, bukan fokus ke ikut marahnya gitu. Karena memang setiap pelanggan memang tidak sama, ada yang ada yang mudah marah, ada yang sabar seperti itu. Sekalipun yang ketemu yang menghadapi dengan pelanggan yang marah-marah, saya tidak akan ikut marah. Jadi saya akan tetap profesional selayaknya customer service yang baik. Karena customer service itu diibaratkan wajahnya perusahaan. Jadi kalau customer service-nya saja sudah kurang dalam
menyikapi pelanggannya seperti itu, maka perusahaan di mata masyarakat juga akan jelek seperti itu. Oke. Ceritakan pengalaman kamu menghadapi situasi yang sulit di sekolah ataupun saat melaksanakan PKL. Jadi saya pernah PKL selama di SMK Negeri 1, saya pernah PKL atau praktik kerja lapangan di PT Kutai Timber Indonesia di Jalan Mayangan, Kota Probolinggo. Di situ saya ditempatkan di bagian administrasi, di mana pekerjaan saya ya menginput data, mengarsip, dan mengangkat telepon juga. Begitu. Pengalaman saya waktu itu saya ada di situasi yang padat, di mana saya menginput data yang cukup banyak, tetapi juga banyak telepon yang masuk. Jadi saya kayak kesusahan karena di waktu itu saya padat gitu. Jadi saya menginput data yang cukup banyak, masih mengangkat telepon juga. Jadi saya harus terpaksa fokus seperti itu, dimana tugas juga tetap harus diselesaikan. Tapi dengan itu saya tidak panik, saya tidak takut, saya tetap tenang, saya tata satu persatu tugas mana yang harus disampaikan. Kalaupun memang saya butuh bantuan, saya meminta bantuan, dan saya juga tidak takut untuk bertanya kepada pembimbing ketika saya memang ada yang kurang paham seperti itu. Oke. Apa kelebihan utama kamu untuk pekerjaan ini? Jadi kelebihan saya ini adalah pribadi yang sabar dan teliti. Ketika saya diminta menginput data, misalnya saya akan meneliti dulu apakah data ini sudah benar atau tidak. Terus saya juga memang komunikasi saya sudah cukup baik, saya menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Serta saya sudah terbiasa sejak SMK menggunakan komputer, mengoperasikan beberapa Microsoft Office yang seperti saya tadi sebutkan. Jadi menurut saya kelebihan saya bisa unggul dalam komunikasi, saya bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru, saya ditempatkan di mana saja bersedia, dan saya terbiasa dalam menggunakan komputer seperti itu. Oke. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan kan? Kelebihan kamu sudah menjelaskan. Apa kekurangan kamu dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Baik. Jadi salah satu kekurangan saya itu ketika saya banyak tugas dan deadline-nya itu mepet atau bahkan di hari yang sama, saya terlalu fokus pada satu tugas. Jadi tugas yang lain saya tidak peduli. Maksudnya kayak saya tidak pedulikan. Saya terlalu fokus pada satu tugas ini. Padahal tugas-tugas yang lain juga perlu dikerjakan. Tapi dengan itu awalnya saya panik, saya bingung, saya ya sempat stres dan down juga. Tapi dengan itu saya sadar tidak akan menyelesaikan tugas saya, justru malah membuat saya berat gitu, membuat saya keberatan sendiri. Jadi solusi saya adalah saya mencatat tugasnya apa saja, lalu saya lihat tugas manakah yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu. Saya tata dan sejak itu tugas saya terkumpul tepat waktu dan tidak ada yang keteteran seperti itu. Oke. Apa harapan kamu setelah bekerja di sini? Baik. Harapan saya setelah bekerja di sini, saya bisa mendapat pengalaman baru, saya bisa lebih berkembang lagi karena di SMK saya sudah cukup fasih, tadi bisa dibilang fasih dalam apalagi di bidang customer service. Setelah saya diterima di PT Gemilang Sentosa ini, saya berharap bahwa
saya bisa lebih berkembang dari kemarin, saya bisa lebih maju. Saya ingin membuktikan bahwa fresh graduate atau lulusan baru seperti saya juga bisa berkontribusi besar dalam perusahaan, terutama perusahaan PT Gemilang Sentosa ini. Oke. Kamu siap nggak kalau harus kerja di bawah tekanan atau target? Sangat siap, karena tidak ada kerja yang tidak di bawah tekanan, pasti punya tekanan masing-masing. Nah, juga selama di SMK Negeri 1 saya sudah terbiasa dengan tekanan-tekanan seperti itu, walaupun tekanannya lebih nyata di dunia kerja. Tetapi selama di SMK saya sudah berpengalaman, saya sudah belajar bahwa ketika di SMK masih banyak tugas-tugas yang memang deadline-nya sama, mepet-mepet di hari yang mepet. Jadi saya sudah terbiasa dengan tekanan seperti itu. Saya pernah mengalami selama di SMK tugas-tugas saya bahkan saya lupa belum mengerjakan, dan saya harus mengerjakan dengan waktu yang benar-benar sangat mepet, dimana itu saya kerjakan pure dari pikiran saya sendiri. Tapi dari itu saya belajar bahwa setiap tekanan yang kita alami dalam situasi bekerja seperti itu pasti ada solusinya, dan itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi saya tidak fokus kalau ini terlalu berat, tapi saya fokus kalau gimana caranya biar tidak seperti ini, seperti itu. Oke. Kamu pernah kerja tim dan bagaimana kerjasamanya? Saya pernah kerja tim, terutama waktu di sekolah SMK. Saya pernah bekerja tim membuat laporan. Di situ saya berdiskusi dengan teman-teman saya menyampaikan pendapat, saya juga mendengar dari beberapa pendapat teman. Saya menyadari bahwa dari diskusi tersebut pekerjaan lebih cepat selesai dan muncul ide-ide baru. Jadi saya yang awalnya tidak kepikiran ide itu dan teman saya menyampaikan itu, jadi muncullah ide baru, dan saya senang dengan kerja tim karena dengan itu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Walaupun terkadang ada yang sesama teman yang membuat pekerjaan kita semakin lebih sulit terselesaikan. Tapi dengan itu saya belajar bahwa di sisi lain kerja tim itu juga sangat membantu apalagi pada dunia kerja yang nyata seperti itu. Karena kita pribadi pasti membutuhkan bantuan dari orang lain seperti itu. Oke. Menurut kamu kenapa sikap atau attitude itu penting saat bekerja? Baik. Jadi attitude itu jangan hanya bekerja saja. Menurut saya tidak di dunia kerja saja yang penting, tapi di masyarakat juga sangat penting. Maksudnya di luar pekerjaan juga sangat penting. Jangan di masyarakat, di keluarga saja itu sangat penting. Kalau mindsetnya tetap orang-orang harus tetap ngertiin mood saya dan ngertiin saya harus gini-gini, itu tidak akan bisa, karena di dunia kerja kita akan berdiri masing-masing seperti itu. Jadi ketika misal saya diterima di customer service, tidak mungkin ketika mood saya tidak enak, di keluarga tidak enak, saya bawa itu pada saat kerja, lalu ada pelanggan, saya misal secara tidak sengaja saya ikut marah-marah, saya memasak wajah yang tidak enak, kan nanti pelanggan bisa tersinggung, bisa jadi menganggap perusahaan ini tidak menghargai, tidak dilayani dengan baik gitu. Jadi bagaimanapun attitude jujur, disiplin, ramah, sopan, dan tetap tersenyum dalam situasi apapun itu sangat penting seperti itu. Karena memang attitude itu yang mencerminkan siapa kita sebenarnya seperti itu. Oke. Gimana cara kamu menjaga penampilan saat kerja? Baik, jadi saya selalu
berpakaian yang rapi, tetapi tetap sopan sesuai dengan SOP atau standar perusahaan. Saya juga memakai sedikit parfum atau wangian, dan saya memakai perhiasan yang tidak berlebihan, secukupnya saja seperti itu. Jadi saya menggunakan pakaian yang sopan, yang rapi, karena memang customer service itu memang harus rapi, dan tidak hanya customer service saja, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang biasa pun itu diusahakan kalau bisa pakaiannya yang rapi dan sopan seperti itu. Oke. Kalau kamu diminta input data pelanggan, apa yang akan kamu lakukan? Baik. Ketika saya sadar bahwa data pelanggan itu sangat penting, apalagi kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu kan kalau input data pelanggannya salah, ketika kita ingin mencari, justru kan susah. Jadi sebelum saya menginput data pelanggan, saya usahakan saya teliti, saya mengecek dulu apakah data ini sudah tepat dan benar, dan harus jelas seperti itu. Dan sebelum menyimpan datanya, saya mengecek dulu apakah sudah benar atau ada kesalahan seperti itu. Karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, ketika sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, kita mencarinya itu akan kesulitan kalau kita tidak menginput data dengan benar-benar seperti itu. Oke. Gimana cara kamu menjaga kedisiplinan dalam bekerja? Baik, saya menerapkan mulai dari SMK. Saya menerapkan, apalagi nanti di dunia kerja, saya selalu bangun pagi agar tidak terlambat bekerja seperti itu. Terus saya mengecek barang-barang sebelum berangkat, apakah barang-barang sudah lengkap, agar tidak ada yang ketinggalan seperti itu. Karena menurut saya sekolah saja terlambat, kalau sekolah saja datang tepat waktu itu penting, apalagi saat bekerja seperti itu. Jadi kalau bisa saya memasang alarm, dan saya memasang alarm pengingat juga apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus disiapkan sebelum berangkat bekerja seperti itu. Oke. Menurut kamu nih, kenapa kami harus memilih kamu dibanding orang lain? Karena saya percaya diri, lalu saya sangat yakin bahwa kemampuan saya ini tidak perlu diragukan lagi. Karena selama di SMK Negeri 1, saya mendapatkan pengalaman yang banyak sekali yang berkaitan dengan customer service. Saya mempunyai komunikasi yang baik, saya mudah beradaptasi, saya mudah belajar dengan hal baru, saya semangat untuk belajar, saya menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya terbiasa untuk menggunakan Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Dan saya juga yakin, saya juga percaya diri bahwa fresh graduate atau lulusan baru seperti saya pun bisa membuat aset besar terhadap PT Gemilang Sentosa ini. Jadi saya tidak akan menyerah, walaupun saya tidak menginginkan, saya tidak diterima kerja. Tapi ketika saya tidak diterima kerja, saya tidak akan patah semangat. Saya tetap berusaha, saya tetap bagaimanapun caranya saya harus bekerja, apalagi bekerja sesuai dengan kemampuan saya, keahlian saya, dan pengalaman saya seperti itu. Jadi harapan saya, kenapa perusahaan PT Gemilang Sentosa ini harus menerima saya? Ya karena saya sudah mempunyai pengalaman dalam bidang customer service. Dan menurut saya sudah lumayan mudah untuk saya hadapi di dunia kerja nanti. Oke. Sudah selesai ya interviewnya.
Terima kasih, Bu. Ya, untuk data-datanya saya simpan dulu. Untuk keterima atau enggaknya kamu nanti akan dikabarin via WhatsApp ya, karena nomormu sudah tertera kan. Ya, untuk keterima atau enggaknya nanti dikabarin. Jadi tunggu dulu dah. Nanti apa ya? Soalnya ini tanggalnya belum pasti. Jadi nanti ada WA dari ibu sendiri atau Dari asisten saya. Oh, baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sekian video interview kerja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.